bonus appreciations earned exemplify Institute's excellent performance. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi acara akan segera dimulai. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ibu dapat bersiap di depan laptop dengan posisi yang nyaman, menyalakan kamera, dan mematikan mikrofon agar dapat mengikuti rangkaian acara seminar pada hari ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi 10 November, Dr. Eva Oktavianingrum, MSc, yang kami hormati, pemateri seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan, Dr. Afan Hamzah, ST. Dan yang teristimewa kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti seminar ini secara virtual. Saya ucapkan selamat datang pada hadirin sekalian dalam acara seminar peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Dengan penuh hormat, saya Alisa, selaku MC akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Pertama akan ada sambutan oleh Kepala Departemen Teknik Kimia Industri, Institut Teknologi 10 November, oleh Ibu Eva Oktavianingrum. Selanjutnya pembacaan modul pelatihan oleh Bapak dari Ridho Suswillah, dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh Bapak Afan Hamzah
sekaligus sesi tanya jawab. Kemudian akan dilakukan pemaparan kuis atau post-test di akhir sesi tersebut. Lalu dilakukan penutupan acara hari ini. Untuk acara pertama, kita bersama akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Oktavianingrum selaku Kepala Departemen Teknik Kimia Industri Institut Teknologi 10 November. Yang terhormat, Ibu Eva, kami persilakan. Terus kameranya Assalamualaikum. Suara saya masuk? Masuk, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Departemen Teknik Kimia Industri serta Bapak Ibu guru SMK se-Jawa Timur. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa lagi di dalam acara yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi dari ITS mengenai peningkatan kompetensi guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa berkumpul lagi. Acara peningkatan kompetensi guru-guru SMK sudah sering kita selenggarakan. Kebetulan tahun ini kita bisa selenggarakan lagi, di mana tahun kemarin kita pernah vakum satu kali. Mungkin Bapak Ibu pernah pengalaman mengikuti pelatihan sebelumnya berupa pelatihan mengenai garam dan setiap tahun kita berusaha untuk tetap menyelenggarakan acara yang serupa. Pertama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, yaitu Bapak Ibu dosen dari departemen kami, sehingga acara pada tahun ini bisa terselenggara. Kemudian pada Bapak Ibu guru SI ini selama 1 bulan. Jadi akan dilakukan pelatihan 4 kali di dalam 1 bulan setiap minggunya pada hari Rabu. Dan akan ada juga materi berupa peningkatan kompetensi dari praktisi. Dari departemen kami berharap bahwa melalui acara ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama dalam pengembangan modul ajar maupun praktikum. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depannya kita bisa bertemu dalam kondisi offline. Saya ucapkan terima kasih dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eva yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara hari ini. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan rule pelatihan yang akan dibawakan oleh Bapak dari Ridho Zuhrillah. Kepada Bapak, dipersilahkan. Tinggal turun. Sebentar Bapak Ibu, saya mau nyari background saya. Bukan, sebentar ya. Oh ini. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu guru SMK. Alhamdulillah tahun ini Departemen Teknik Kimia Industri kembali menghadirkan pelatihan untuk guru-guru SMK Jawa Timur dalam bidang aplikasi mikrobiologi industri guna pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Memang tahun kemarin kami sempat vakum karena banyak kegiatan. Alhamdulillah tahun ini kita kembali hadir. Jadi monggo dimanfaatkan sebaik-baiknya pelatihan ini dan saya lihat tahun ini cukup banyak pendaftarnya dan ada beberapa peserta yang juga dari luar Jawa Timur, begitu ya. Hari ini saya mau menyampaikan beberapa peraturan rule selama pelatihan. Jadi sebagai ya perjanjian di awal begitu ya Bapak Ibu.
Jadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa pelatihan aplikasi mikrobiologi industri ini fokus untuk guru-guru SMK di bidang keteknik kimiaan. Kami sudah membuat silabus pelatihan, jadi nanti Bapak Ibu bisa cari informasi terkait apa saja yang nanti kita pelajari di silabus pelatihan tersebut. Jadi di intip.in/silabus pelatihan. Nah, kemudian pelatihan ini akan berlangsung selama 32 jam pelatihan dan pelaksanaannya di hari pertama ini tanggal 17 Juli dan ditutup pada tanggal 28 Agustus 2024. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau mendaftar, saya tunggu maksimal hari ini Bapak Ibu ya sampai jam 15.00. Nanti setelah 15.00 ini kami tidak bisa menerima peserta yang lain. Gitu ya. Ini adalah timeline pelatihan. Jadi kita melihat bahwa hari ini ada pembukaan dari Kepala Departemen yang sudah dilakukan oleh Bu Eva dan kemudian nanti akan ada Bapak Afan yang kita akan belajar bersama-sama tentang dasar-dasar mikrobiologi. Kemudian di minggu depan ada Profesor Supriyanto yang akan menjelaskan peran mikrobiologi dalam produksi bioenergi. Kemudian 2 minggu lagi ada Bapak Agus Surono yang akan membahas tentang peran mikroorganisme pada pengolahan air limbah industri. Dan pada pertemuan pelatihan yang keempat ada Ibu Dr. Nurlaili Frida yang akan menjelaskan tentang peran mikroorganisme sebagai feed additive pada pakan. Lalu kemudian pada tanggal 8 hingga tanggal 21 Agustus 2024 itu Bapak Ibu sekalian membuat best practice seperti biasanya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih satu topik terkait tentang aplikasi mikrobiologi dalam teknik kimia, kemudian juga membuat laporan praktikum pembuatan jamur. Pada tanggal 21 Agustus, pengumpulan video best practice aplikasi mikrobiologi dalam teknik kimia, dan juga mengumpulkan laporan praktikum pembuatan jamur. Kemudian tanggal 22, tanggal 22 hingga tanggal 28 Agustus ada masa di mana waktu itu adalah untuk mencari voting ya, voting like video best practice di YouTube terbanyak yang akan menjadi video terfavorit. Sehingga nanti tanggal 22-28 agendanya adalah penilaian video best practice oleh Dewan Juri dan juga voting like video best practice di YouTube di TKI Channel. Kemudian tanggal 28 adalah pertemuan terakhir kita, pemaparan praktisi dari industri mengenai aplikasi mikrobiologi di industri, dan kemudian ada pengumuman pemenang serta ada penutupan. Ini adalah jadwal pelatihan kami yang totalnya adalah 32 jam pelatihan. Hari ini kita akan mendengarkan Bapak Afan Hamzah yang membahas tentang dasar-dasar mikrobiologi. Beliau adalah pakarnya dalam bidang biokimia dan saat ini juga menghandle beberapa penelitian yang berkenaan dengan mikrobiologi. Jadi Bapak Ibu yang kepingin tahu informasi lebih mendalam tentang mikrobiologi bisa nanti langsung ditanyakan oleh Pak Afan, gitu ya. Berikutnya, tugas individu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dapat sertifikat 32 jam, menurut ya, harus mengerjakan tugas individu sama tugas kelompok. Yang pertama, presensi kehadiran setiap pertemuan materi. Jadi harus melakukan presensi kehadiran. Kemudian pretest dan post-test setiap pertemuan materi. Jadi pretestnya dilakukan, post-testnya juga dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah memberi like dan komentar pada video demo praktikum pembuatan jamur di YouTube Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS Channel. Jadi Bapak Ibu harus memberikan like dan komentar. Dan komentarnya nanti bisa menyebutkan nama dan dari SMK mana. Begitu ya. Di video demo praktikum pembuatan jamur di YouTube Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS Channel. Kemudian tugas kelompoknya yang pertama adalah
Setiap kelompok atau setiap sekolah membuat laporan dengan format khusus lembar kerja praktikum dikumpulkan serentak secara online pada tanggal 21 Agustus 2024, paling lambat pada pukul 23.59 ya. Format laporannya ini nanti bisa dibaca mulai dari nama peserta, asal sekolah, judul percobaan, ujian percobaan, alat dan bahan, prosedur percobaan, hasil percobaan, pembahasan dan kesimpulan. Kemudian tugas kelompok yang kedua, tugas aktualisasi berupa video best practice praktikum aplikasi mikrobiologi. Durasi videonya maksimal 10 menit yang berisikan persiapan alat, bahan praktikum, proses pengerjaan praktikum, dan hingga hasil pengamatan. Maaf, tidak 10 menit, maksimal 30 menit. Jadi kalau Bapak Ibu cukup 10 menit, nggak apa-apa. Tapi maksimalnya adalah 30 menit ya. Video masing-masing sekolah akan diupload oleh panitia di YouTube Teknik Kimia Industri Fakultas Polisi ITS, dan dalam tugas ini akan dipilih video terbaik oleh Dewan Juri dan video favorit dinilai dari jumlah like terbanyak. Kriteria penilaian video aktualisasi adalah kualitas gambar, kualitas audio, penulisan teks pada video, dan kejelasan dalam menampilkan metode dan hasil praktikum. Tugas aktualisasi dikumpulkan pada tanggal 21 Agustus 2024, ini hari Rabu juga, serentak secara online, paling lambat pada pukul 23.59. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 28 Agustus 2024 pada saat acara penutupan pelatihan aplikasi mikrobiologi di industri dengan pemateri dari industri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah pelatihan ini harus mampir ke YouTube channel official YouTube channelnya di DKI. Jadi Bapak Ibu ketik aja Teknik Kimia Industri Fakultas Farmasi ITS, kemudian di subscribe, begitu ya. Bapak Ibu, pretest dan post-test mohon diperhatikan. Jadi, kalau pretest itu kami akan sebarkan mulai Selasa jam 12 siang dan tutup Rabu jam 13.00. Jadi, H-1 pelatihan dan ditutup pada saat akan dibuka pelatihan tersebut. Kalau post-test nanti akan dikirimkan pada Rabu jam 15.00 dan ditutup Kamis jam 12.00. Begitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan link presensi di setiap pertemuan. Ada link presensi yang dibagikan pada saat pelatihan berlangsung via kolom chat Zoom dan grup WA guru SMK. Presensi akan ditutup ketika pertemuan telah ditutup juga. Baik, sekian informasi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau membahas tentang hal teknis, mungkin nanti kita bahas setelah pemaparan dari Pak Afan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti. Silakan menikmati materi dari Pak Afan. Monggo, MC silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Daril yang telah menyampaikan rule pelatihan dengan sangat baik. Selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengisi link presensi terlebih dahulu yang telah disediakan oleh panitia. Link presensi dapat diakses di kolom chat Zoom. Jadi bukan dengan mengirimkan chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi akan dibawakan oleh Bapak Afan Hamzah, sekaligus akan ada sesi tanya-jawab yang dipandu langsung oleh Ibu Saida Atwe selaku moderator. Kepada Ibu, saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Jadi untuk materi hari ini saya akan memandu ya untuk sebagai moderator dengan pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Afan Hamzah mengenai materi dasar-dasar mikrobiologi. Sebelumnya kita akan melihat ya CV dari Bapak Afan terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke materi. Ya, jadi di sini Bapak Afan Hamzah
tempat tanggal lahirnya di sini di Lamongan tanggal 30 Mei 1993. Dan beliau adalah salah satu dosen Departemen Teknik Kimia Industri, yang mana bidang keahliannya di teknologi enzim, teknologi proses, dan rekayasa genetika. Di mana di sini Pak Afan riwayat pendidikannya yaitu sarjana S1 di Teknik Kimia ITS pada tahun 2011 hingga 2015, yang kemudian dilanjutkan ke doktor atau S3 di Teknik Kimia ITS juga, dan juga Osaka Prefecture University Jepang, yang mana melalui program PMDSU di tahun 2015 hingga 2019. Saat ini juga Pak Afan menjabat sebagai Ketua LSP ITS dan juga asesor BAN PT. Baik, lebih lanjut kita akan mendengarkan materi dari Pak Afan yang pas sekali ya di sini. Materinya adalah dasar-dasar mikrobiologi sesuai dengan bidang keahlian Pak Afan. Selanjutnya dipersilahkan Pak Afan untuk materi ya. Ya Bu, terima kasih. Ternuwun Bu Saida, ini Bu Kepala Laboratorium kami. Oke, terima kasih Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung mulai saja nggih. Saya share screen. Oh, masih di disable ini share screen-nya. Mohon maaf panitia. Ya, sudah. Terima kasih. Ibu, hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi dasar-dasar mikrobiologi ya. Ini mungkin slide-nya mirip dengan padahal karena memang sebagian slide-nya juga dibuat oleh Pak Daril ini Bapak Ibu untuk materi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kembali ya, saya Afan Hamzah, lahir di Lamongan 30 Mei 93, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Saida ya. Mungkin sedikit ini apa klarifikasi bahwa asesornya Alam Teknik ya, bukan BAN PT. Yang BAN PT adalah Prof. Supri ya. Gitu. Oke. Kemudian saya langsung mulai saja. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya sama materi ini, jadi mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi Bapak Ibu. Karena mungkin saja Bapak Ibu lebih lah dari saya terkait dengan dasar-dasar mikrobiologi ini. Nah, ini kami kalau dari teknik kimia membawanya dari bioteknologi itu sendiri. Jadi dasar dari mikrobiologi adalah bagian dari bioteknologi di mana di dalamnya seperti ilmu teknik kimia, yaitu tujuannya adalah untuk merekayasa proses di mana kita menghasilkan produk dan jasa dengan bahan baku tertentu. Nah, bahan baku di sini, rekayasa prosesnya di sini melibatkan adanya proses biochemical engineering, rekayasa genetika, biokimia, teknik kimia, dan termasuk di dalamnya ada mikrobiologi industri. Nah, barang-barang manufaktur yang dihasilkan bisa dari makanan, minuman, farmasi, biochemical, pemisahan biji logam, dan pada bidang jasa, pada pemurnian air, dan pengolahan air buangan. Nah, pada materi yang Bapak Ibu akan dapat, nanti ada pengolahan limbah oleh Pak Agus, kemudian bioenergi oleh Pak Supri, dan nanti ada teknologi aditif bahan makanan oleh Bu Nurlaili. Nah, di sini mungkin kita review ya Bapak Ibu, karena kami yakin Bapak Ibu juga sudah sangat familiar ya dengan mikrobiologi ya, mikroorganisme sendiri.
Ya, termasuk di dalamnya ada virus, bakteri, dan archaea yang termasuk ke dalam golongan prokariot. Kemudian fungi, protozoa, dan alga, mikroskopis termasuk dalam eukariot. Kemudian langsung saja di biasanya yang paling penting dalam mikrobiologi itu adalah dalam penerapannya adalah di metabolic pathway ini. Nah, yang paling umum kita manfaatkan di metabolic pathway ini adalah setelah glikolisis ya, jadi dari asam pirufat itu ada dua kondisi yaitu anaerob dan aerob, di mana pada kondisi anaerob terjadinya fermentasi yang menghasilkan etanol dan asam laktat. Kemudian pada aerob ada siklus Krebs yang di sana ada ATP, NADH, FADH2 dan CO2. Nah, yang menarik di sini adalah metabolic pathway ini biasa terjadi pada seluruh sel mikroorganisme. Namun tidak semua mikroorganisme memanfaatkan kedua pathway ini, Bapak Ibu. Jadi tergantung dari karakteristik mikroorganismenya, lingkungan, dan ketersediaan oksigen. Nah, di sini ada beberapa macam mikroorganisme seperti aerob obligat, obligat anaerob, fakultatif anaerob, mikroaerofil, dan anaerobic respiration. Nah, obligat aerob atau yang seluruhnya adalah menggunakan oksigen biasanya hanya memanfaatkan Krebs cycle saja. Nah, kalau tidak ada oksigen berarti untuk yang obligat anaerob ini dia mati. Sedangkan untuk obligat anaerob ini biasanya full untuk prosesnya fermentasi dan dia O2-nya itu beracun untuk obligat anaerob ini. Nah, untuk yang spesial adalah di fakultatif anaerob, biasanya kedua proses ini terjadi di mikroorganisme ini karena dia bisa hidup di membutuhkan oksigen, tapi juga bisa tanpa oksigen, sehingga kedua metabolic pathway ini berjalan di fakultatif anaerob. Nah, untuk mikroaerofil pun sama sebetulnya, namun mikroaerofil ini punya batas toleransi terhadap oksigen. Jadi kalau kebanyakan oksigen, dia juga racun, makanya namanya mikroaerofil. Yang terakhir anaerobic respiration, nah ini yang mungkin mirip seperti obligat anaerob, tapi tidak Bapak Ibu. Yang anaerobic respiration ini adalah cara respirasi dia yang tidak secara anaerob tersendiri ya Bapak Ibu, tidak melalui metabolic pathway yang secara umum. Makanya dia anaerobic respiration. Nah, pada proses metabolic pathway itu terdapat di mikroorganisme ya kurva pertumbuhan yang dimana Bapak Ibu kami yakin juga sudah sangat familiar. Terdapat beberapa fase yaitu fase lag, fase pertumbuhan dipercepat, fase pertumbuhan logaritmik, fase pertumbuhan diperlambat, fase stasioner, dan fase kematian dipercepat atau logaritmik. Ini yang secara umum yang biasanya dimiliki oleh seluruh mikroorganisme atau cara tumbuhnya dari mikroorganisme tersebut. Nah, ini juga ada faktor yang mempengaruhi fase pertumbuhan mikroba. Jadi tidak seluruh mikroba itu punya fase yang sama, Bapak Ibu, tergantung dari beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama adalah tipe mikroorganismenya. Untuk bakteri, yeast, filamentous fungis, dan virus itu punya fase yang berbeda-beda. Kemudian untuk kondisi lingkungan juga, kalau dia nutriennya banyak ya bisa memperpanjang fase lag, atau kalau tidak bisa jadi fase lagnya, fase stasioner maksud kami ya, fase stasionernya bisa lebih lambat gitu. Kalau reach bisa lebih lama. Kemudian ada sistem kulturnya. Tentunya batch dan continuous juga sangat mempengaruhi, karena pada kondisi continuous kita pengen selalu dia ada di fase stasioner, selalu menghasilkan produk. Kemudian ada spesial kasus Bapak Ibu kalau beberapa mikroba itu punya dormant state ya, atau fase di mana dia tidak aktif. Nah itu ya berarti kurva pertumbuhannya tidak umum seperti yang slide sebelumnya. Kemudian ada mikrobial yang punya kemampuan autoinducer atau pembentukan biofilm atau antibiotik. Nah ini juga
ada lagi kemampuan autoinducer itu adalah mikroba tersebut. Kalau dia dalam jumlah populasi tertentu, dia bisa menghasilkan biofilm untuk melindungi dirinya supaya tidak mati. Atau bahkan bisa membuat antibiotik supaya mikroba-mikroba yang lain tidak hadir di sampingnya. Nah, itu tentu saja akan mempengaruhi kurva pertumbuhan. Jadi kurva pertumbuhan yang umum itu jika kondisinya ideal Bapak Ibu. Nah, kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan juga macam-macam, yaitu ada nutrisi, kemudian temperatur. Nah, temperatur tadi ada hubungannya dengan metabolic pathway dan aktivitas enzim tentu saja. Kemudian pH, oksigen level, kemudian osmotic pressure. Nah, ini konsentrasi eksternal ya Bapak Ibu. Kalau osmotic pressure ini jelas kalau di tempat hidupnya mikroorganismenya konsentrasinya lebih tinggi bisa menyebabkan mikroorganisme lisis dan sebagainya. Kemudian air, cahaya, pressure, dan inhibitory substance atau pengganggu. Nah, di dalam teknik kimia kita mengenal 3 reaktor ideal. Ada reaktor batch, di mana tidak ada arus masuk atau keluar, ya sistemnya tertutup. Kemudian ada reaktor plug flow yang di setiap titik dari reaktor punya konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian ada mixed flow yang di setiap titik di dalam reaktor itu punya konsentrasi yang sama, tapi ada arus masuk dan keluar atau open system. Nah, di proses bioteknologi atau mikrobiologi ada 3 reaktor yang biasa dipakai. Yang pertama adalah batch reaktor yang sebelah kiri ini Bapak Ibu. Kemudian ada fed batch reaktor. Ya, ini fed batch ini mirip cuman dengan batch ya, namun dia ada pemasukan nutrien secara terus-menerus sehingga semi batch ya sistemnya. Kemudian yang terakhir ada continuous. Nah, berikut adalah jenis reaktor yang perbedaannya. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa untuk batch itu close, fed batch semi close, continuous open. Kemudian ada penambahan nutrien kalau batch-nya dari awal, kalau fed batch periodically ya, dan untuk continuous secara kontinu. Dan productivity-nya kalau batch jelas lebih rendah, kalau fed batch lebih tinggi karena ada penambahan nutrien, yang continuous tentu saja paling tinggi karena secara terus-menerus dia menghasilkan produk. Kemudian risk contamination continuous lebih tinggi karena open system kan Bapak Ibu daripada yang batch maupun fed batch. Kemudian kompleksitas operasionalnya tentu saja yang continuous lebih kompleks daripada yang lainnya. Kemudian aplikasinya untuk continuous biasanya di wastewater treatment atau pengolahan limbah atau bulk chemical. Sedangkan untuk fed batch biasanya untuk rekombinan protein dan antibodi. Sedangkan untuk batch biasanya untuk pembuatan antibiotik atau enzim. Nah, ini kita langsung saja ke bagaimana sih milih mikroba yang cocok untuk supaya kita bisa pakai. Ya tentu saja ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi, kondisi operasi, terutama suhu, kecocokan mikroba terhadap proses, stabilan, ya stabilitas rekayasa genetika, produktivitas dan tingkat pengelolaan produk, kemudahan pemisahan dan pemurnian, aman, tidak patogen dan tidak memproduksi racun. Nah, ini beberapa list mikroba yang dianggap aman ya Bapak Ibu. Ada bakteri, ada Bacillus subtilis, atau Bacillus vulgaris, atau Coccus lactis, dan sebagainya. Dan koleksi-koleksi kultur itu Bapak Ibu bisa akses di beberapa website ataupun di kampus-kampus. Nah, termasuk di kampus kami juga sudah ada Bapak Ibu beberapa koleksi untuk mikroba ini. Kemudian kita langsung ke penerapan Bapak Ibu. Ini yang saya akan memberikan sedikit overview terkait materi yang akan disampaikan selanjutnya, yaitu yang pertama adalah tadi kan penerapan pada industri pangan. Nah, ini penerapan pada industri energi yang dimana ini mengubah selama ini etanol, salah satu saya ambil contoh etanol Bapak Ibu. Yang pertama yang ada 2 generasi di sini saya paparkan, yaitu generasi pertama yang bahan bakunya adalah pati atau tetes gula molase, di mana letak kunci dari proses ini adalah pada likuidifikasi dan sakarifikasinya. Nah, semuanya
proses utamanya semuanya difermentasi. Generasi 2 pun begitu. Namun pretreatment ini adalah kuncinya. Pada saat generasi 1 yaitu menggunakan pati atau bahan yang kita makan juga. Nah, kemudian karena dianggap dia masih beririsan dengan yang kita makan, lahirlah bioetanol generasi 2 yang bahan bakunya itu biomasa atau lignoselulosa. Nah, di sini perbedaannya Bapak Ibu lihat terdapat pada pretreatment dan hidrolisanya. Yang sebelumnya likuifikasi sakarifikasi, di sini menggunakan hidrolisa. Ini macam-macam Bapak Ibu, hidrolisanya bisa enzimatif, bisa asam, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga penerapan ada pada bioremediasi. Lah, ini kami ambil kasus ilustrasi pada bioremediasi lingkungan yang terkena oil spill pada Exxon Valdez oil spill ya Bapak Ibu tahun 1989. Waktu itu digunakanlah Pseudomonas putida, Pseudomonas forensis, Colaticus pugeti, Marinobacter hydrocarbonicus. Nah, ini digunakan untuk meremediasi, memecah hidrokarbon yang ada di dalam limbah oil spill tersebut. Ini saya juga sempat kemarin meneliti juga, ternyata di Texasnya Indonesia, Bapak Ibu kalau tahu di Bojonegoro di daerah Wonocolo itu, kami sempat ngambil sampel tanahnya untuk kita lihat apakah ada mutasi dari bakteri-bakteri tersebut. Karena beberapa tempat di Wonocolo itu meskipun dia tanahnya kena oil spill, tapi bisa tumbuhan. Berarti kan ada mikroba-mikroba yang berhasil selamat dan dia punya kemampuan untuk mendegradasi hidrokarbon. Nah, ini tambahan dari kami terkait dengan mungkin tentang rekayasa genetika atau genetic engineering, Bapak Ibu. Jadi genetic engineering adalah manipulasi langsung ya, atau manipulasi terhadap gen suatu organisme di bioteknologi. Nah, ini kalau zaman sekarang Bapak Ibu di negara-negara maju itu sudah bisa menambah, mendelete, bahkan memodifikasi genetik material. Nah, tekniknya ada bermacam-macam. Nah, ini kebetulan ada rekombinan DNA teknologi, CRISPR, kemudian ada transformasi dan transcription. Nah, ini saya ada pengalaman Bapak Ibu waktu menggunakan CRISPR ini. Jadi dia itu ada penemu ini gene editing mekanisme ini dapat Nobel Bapak Ibu, karena dia bisa memotong DNA yang kita inginkan, kemudian kita bisa isi dengan DNA yang menambah atau bahkan menghapus. Nah, ini yang menemukan enzimnya CRISPR ini yang mendapatkan Nobel Bapak Ibu. Waktu itu penelitian yang kami lakukan pada saat di Osaka Prefecture University adalah bakteri E. coli yang kami biarkan itu kami tambahkan DNA untuk mempunyai enzim selulase sehingga bisa ngolah gula selulosa menjadi gula reduksi begitu. Nah, ini beberapa penerapan di genetic engineering ya Bapak. Yang pertama adalah ada bioetanol generasi 4 ya. Tadi ada generasi 1, generasi 2, generasi 3 itu menggunakan bahan baku alga. Nah, untuk bioetanol generasi 4 ini menggunakan mikroorganisme atau bahan baku yang sudah direkayasa secara genetika. Kemudian ada insulin production. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, insulin-insulin yang disuntikkan kepada penderita diabetes itu dibiarkan atau diperbanyak itu dengan cara insulin, enzim insulin yang hormon insulin yang ada di manusia itu diambil, kemudian dimasukkan dengan gennya ke bakteri-bakteri tertentu, kemudian bakterinya dibiarkan, kemudian insulinnya diekstraksi dari bakteri tersebut. Kemudian ada genetic modified organism. Lah, ini yang paling sering ketemu ya Bapak, karena ini ada di sayuran atau di buah-buah yang sudah melalui rekayasa genetika seperti semangkatan buah biji dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah genetic modified microorganism for bioremediation. Jadi buat bioremediasi, pengolahan limbah itu juga biasanya untuk teknologi sekarang ya direkayasa saja bakteri atau jamur yang sudah ada supaya bisa survive atau bisa memotong
mengolah limbah-limbah tersebut. Terima kasih. Mungkin kita banyak diskusi saja, Bapak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afan atas materinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan pemateri kita, bisa menanyakannya lewat kolom chat atau lewat grup WA juga bisa, atau ada yang mau langsung raise hand juga bisa ya. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, mungkin saya awali ya Pak Afan untuk Silakan, Bu. sambil menunggu Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Tadi Bapak membahas mengenai rekayasa genetika ya. Nah itu apakah ada syarat-syarat khusus Pak untuk kita bisa melakukan suatu rekayasa genetika gitu, terhadap tumbuhan ataupun hewan dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Saidin. Jadi untuk syarat-syarat dari rekayasa genetika itu sendiri, tentu saja yang pertama ya umum ya Bapak Ibu, karena ya bahan bakunya, kemudian kita punya gen yang akan kita tuju, yang gen apa, apakah pengen nambah, atau pengen motong, atau pengen delete. Nah, itu biasanya tools yang kita pakai itu adalah menggunakan PCR, Bapak Ibu. Jadi polymer chain reaction, alatnya yang dulu sempat nge-hype ya zamannya apa zaman COVID. Nah, tujuannya buat apa Pak PCR itu? PCR itu untuk mengecek apakah benar sudah berhasil apa rekayasa genetika kita. Karena em, bentuknya adalah kita ngambil gen misal suatu tumbuhan, kemudian kita potong gennya. Nah, dari gen itu kita kita masukkan gen-gen yang pengen kita inginkan atau bahkan pengen menghapus. Nah, untuk mengecek keberhasilan itu tadi, itu harus menggunakan alat PCR. Nah, kalau rekayasa genetika yang ini yang modern ya Bapak Ibu. Kalau yang tradisional mungkin bisa dengan mengkawinkan silang atau dengan cara-cara yang ini ya Bapak Ibu mungkin lebih familiar ya gitu. Jadi contoh menggabungkan tanaman itu ada di steknya dengan tumbuhan yang lain bisa tumbuh. Kalau Bapak Ibu familiar ada namanya belon itu ya, belewah melon. Nah, itu juga kan hasil rekayasa genetika yang tidak melibatkan gen secara langsung. Namun zaman sekarang itu yang paling maju teknologinya adalah melibatkan gen secara langsung. Itu sih Bu Saida. Ya, baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, Bapak Afan. Ya, ini ada pertanyaan Pak dari kolom chat dari Ibu Aprilina dari SMK 1 Pasuruan. Nah, di sini bioremediasi ini merupakan materi yang sangat menarik, tetapi saya masih belum bisa membayangkan kegiatan praktikum sederhana apa yang bisa diberikan untuk siswa SMK. Mohon saran dari Bapak untuk hal tersebut. Sekiranya materi bioremediasi ini bisa kami berikan tidak hanya teori, tapi ada praktikumnya. Oke. Ya Bu, ini sebetulnya nggak susah Bapak Ibu. Um, untuk bioremediasi ini praktikumnya bisa mulai kan yang bakteri yang paling gampang didapat bisa Bacillus subtilis Bapak Ibu. Bacillus subtilis itu bisa apa mendegradasi zat warna. Mungkin yang
ada zat warna yang ada di labnya Bapak Ibu seperti methylene blue, kemudian ada metil merah dan sebagainya, bisa dicobakan Bapak Ibu dengan cara kita inokulasikan bakteri tersebut ke dalam zat warna itu. Nah, zat warna itu nanti seiring berjalannya waktu harusnya paling lama adalah 72 jam. Biasanya akan berkurang warnanya lah. Warna itu bisa diidentifikasi dengan spektrum. Nah, itu mungkin salah satu yang paling gampang, Bapak, yaitu bioremediasi menggunakan media warna. Karena model praktikumnya sederhana, alatnya juga sederhana. Nah, nanti lebih jauh, kalau lebih kompleks, Bapak Ibu bisa menunjukkan limbah-limbah warna yang sudah, misal limbah batik yang sudah ini, nah dicoba apakah warnanya turun pada saat setelah ditambahkan, diinokulasikan tadi mikrobanya. Begitu. Ini itu salah satunya Bapak Ibu yang kami juga sedang, maksudnya telah melakukan itu di mahasiswa kami, beberapa mahasiswa. Saya kira itu sangat sederhana dan bisa dilakukan di ini. Untuk mikrobanya kan bisa coba-coba Bapak Ibu lah. Kalau mau hidrokarbon, ya berarti pakai Pseudomonas butida. Itu saya ada koleksinya, kalau monggo kalau mau mencoba. Mikrobanya saya ada koleksi, silakan kalau mau ini ya. Berapa? Ya, mungkin dari Bu Aprilia tadi mungkin ada tambahan, bisa mungkin langsung unmute terlebih dahulu untuk bisa bertanya langsung juga ke Pak Afan. Ibu Aprilina ya, Ibu Aprilina, ada tambahan Bu? Atau sudah cukup jelas? Ya, kalau begitu saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Afan. Ya Bu, Ini silakan. dari, bentar. Bapak Fajar Nugroho. Izin bertanya, mohon lebih dijelaskan berkaitan alat CRISPR Cas9. Oh, ya. Terima kasih Pak. Itu intinya adalah, jadi itu bukan alat, ya Pak. Jadi yang saya lakukan dulu pada waktu di Jepang, CRISPR Cas9 itu adalah semacam reagen, Bapak. Jadi reagen pada saat kita tambahkan dia ke dalam sebuah gen, dia akan bisa memotong dari dari gen tersebut, kemudian kita bisa menghapus gen tertentu atau memotong, menghapus atau memasukkan gen yang lain. Nah, prosesnya kalau dilakukan sebetulnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Tapi mekanismenya itu yang kita harus benar-benar ngerti dari base pair proteinnya. Nah, itu sudah ada simulasinya, sehingga pada saat kita nyampur-nyampur reagen-reagen tersebut, kita ceknya terakhir itu dengan PCR gitu. Secara sederhana seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Fajar, apakah ada Hmm. yang kurang jelas untuk ditanyakan lebih lanjut? Bisa bertanya juga langsung ke Pak Afan, Pak. Terima kasih Bu. Ya, Memang ini apa baru mendengar istilah itu Pak. Ya Pak, memang masih baru Pak, ini 10 tahun terakhir ditemukan itu, kalau tidak salah 2013 atau 2012, dua orang ilmuwan wanita, dan beliau ini dapat Nobel di tahun 2019 gara-gara ini. Berarti kayak misalkan buah nggak ada bijinya kayak gitu Pak ya? Kenapa Pak? Mohon Kayak maaf. biji
rekayasanya seperti itu, Pak. Yang Nah, dapat rekayasanya justru malah sangat langsung, Pak, ngambil yang saya lakukan dulu itu kita motong DNA dari bakteri E. coli, DNA salah satu enzim ya. Kemudian kita nambahkan enzim selulase. Jadi dia jadi exoenzim di E. coli itu, yaitu pakai larutan Cas9 itu. Jadi sudah dijadikan satu pada kondisi tertentu, kemudian kita tanam dan kita ceknya DNA-nya apakah sudah nempel itu dengan alat PCR itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ini maaf saya tidak menyiapkan slide untuk itu karena memang apa utamanya adalah dasar-dasar. Jadi kalau secara bayangan itu kita ngambil gennya kalau dari biji ya kita ambil genetik dari biji tersebut saja, Pak. Jadi genetik tertentu lah. Kok tahu yang itulah itu sekarang sudah ada, saya lupa websitenya. Itu jadi kita bisa ngecek base pair, base protein, kemudian berapa frekuensinya itu sudah bisa dicek semuanya, Pak. Bahkan yang paling mind blowing itu di Jepang itu sudah bisa beli gen-gen tertentu. Jadi kita misal, oh mau beli gennya enzim tertentu, itu bisa ada. Sudah ada dijual per larutan begitu. Jadi bentuknya cair, Pak. Bentuknya gen. Tapi kalau di biasanya kan ngeceknya pakai elektroforesis ya, itu keluar base pair-nya apa saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, baik Pak Afan, saya lanjutkan ada pertanyaan yang lainnya ya. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan dari ini Ibu Mbak BP Tevi Riani. Nah, mau menanyakan di sini adakah contoh pembuatan bioetanol generasi 2 dari biomas lignoselulosa yang mudah kita praktekkan? Ini Bu paling sederhana, Ibu bisa kalau lignoselulosa kan macam-macam gitu. Misal bisa sabut kelapa, bonggol jagung. Saya sarankan yang memang selulosanya banyak. Biasanya yang selulosanya banyak itu dia cenderung lebih lunak Bapak Ibu daripada yang lignin atau hemiselulosanya banyak. Nah, itu Ibu bisa larutkan di asam kuat. Nah, dari asam kuat itu nanti kan di situ dipisahkan ya apa antara gulanya pokoknya sudah menjadi gula reduksi. Nah, kemudian dari gula reduksi tersebut dikondisikan supaya dia cocok buat fermentasi. Nah, pH-nya mungkin sekitar tidak terlalu asam ya Bapak Ibu, sekitar 6 sampai 8 mungkin ya, saya agak lupa untuk difermentasi menggunakan Saccharomyces vermipan. Nah, kondisinya tapi anaerob. Oke, Pun sakit memang agak lama ya. ya Bu, memang agak usaha untuk generasi 2 ini. Sampai sekarang itu masih jadi PR. Kalau pengen cepat, yaitu limbahnya, kan limbahnya pakai asam itu tadi. Tapi tetap buat bioetanolnya nggak bisa cepat, harus minimal 2 hari, 48. Dan itu pun biasanya kadar yang didapat pun juga nggak begitu tinggi, Nicole. Tapi sederhana, Bapak Ibu, itu bisa dilakukan secara sederhana. Ripun, apakah Ya, cukup jelas? baik dari Ibu Tevi Riani, apakah ada yang masih ingin ditanyakan, Bu? Perbandingan antara biomas sama eh, Saccharomycesnya tadi, apakah ada perbandingan tertentu Pak untuk menghasilkan bioetanol yang maksimal? Intinya sih kalau yang mudah Bu, yang mudah mending biomasanya diubah menjadi gula dulu. Dan nanti baru setelah jadi gula reduksi, setelah jadi glukosa dan kawan-kawannya, baru diberi Saccharomyces cerevisiae atau pakai Zimomonas juga bisa Bu sekarang. Monggo. Kalau Zimomonas itu biasanya lebih tahan daripada Saccharomyces. Kalau perbandingannya sendiri, saya susah bilangnya ya karena tiap tiap biomasa itu punya karakteristik masing-masing.
Kemudian gula yang dihasilkan pun karakteristiknya masing-masing. Nah, tapi untuk em, jumlah dari mikroba yang di ini pun juga tergantung, Bu, tergantung semuanya, depend on. Tapi saya bisa pastikan bahwa kalau sudah terbentuk gula dan pH-nya tepat, suhunya tepat, pasti bisa menghasilkan bioetanol. Dan memang prosesnya tidak ada yang cepat. Minimal ya 48 itu dari pengalaman kami 48 sampai 72 jam untuk menghasilkan etanol yang optimal. Biasanya maksimal kalau pakai sakaro itu 15% itu sudah sangat prestasi luar biasa. Tapi biasanya kurang dari itu. Baik, Afwan, terima kasih atas penjelasannya. Ya, eh, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Diah dari SMK Negeri 3. Di sini izin bertanya terkait aplikasi mikrobiologi. Mohon info tentang bioliter, proses termasuk proses yang mana? Fermentasi atau rekayasa genetika, dan faktor penentu keberhasilannya apa? Oke, terima kasih Bu. Ya ini juga baru ya, saya juga belum pernah em, tidak ahlinya dalam bioliter, tapi sepanjang saya tahu bioliter itu di proses fermentasinya. Jadi apa biasanya bisa dari ini ya Bu, dari yang saya baca ini dia pakai asetobakter ya, silinum. Jadi idenya adalah membuat selulus itu bu- membentuk biopolimer. Jadi dibuat selulus tadi menjadi lebih padat, yaitu prosesnya fermentasi. Nah, mungkin bisa jadi pada zaman sekarang, nah yang direkayasa genetika itu ada pada eh, mikrobanya, juga bisa pada bahan bakunya. Nah, itu ada karakteristik karakteristik tertentu dan prosesnya pun ini ada yang sampai ke 3D printing, jadi membuat filamennya juga. Jadi kalau dari filamen itu bisa mungkin dari PLA ya, itu kan proses fermentasi juga. Ini macam-macam Ibu kalau untuk biolider ini arahnya. Jadi pengennya kan bikin tas kulit, tapi kulitnya dari tumbuhan kan. Padahal sebetulnya ya tas kalau kita bilang bio kan ya dari hewan pun juga dari bahan organik juga begitu. Namun kalau dari apa definisinya ini saya baca dia dari tumbuhan ya plant based memang. Oke, apakah ada Ya, feedback? ada mungkin ada lebih lanjut, pertanyaan lebih lanjut dari Ibu Dia. Silakan Bu. Bisa ditanyakan. Sudah jelas ya Bu Dia. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Istiqomah Utaminingsih. Oh, ini nanya untuk mendapatkan mikrobanya di mana, Pak? Banyak Bu. Kalau mau bisa nanti tanya Pak Daril atau saya bisa ngasihkan koleksi mikroba saya atau koleksi yang dimiliki oleh Departemen Kimia maupun Teknik Kimia yang S1. Saya bisa ngasihkan akses kalau Ibu memang butuh. Kemudian di UNER juga ada, di UGM itu ada, beberapa universitas harusnya ada koleksi untuk mikroba, persilahkan. Kami yang kami sering pakai yaitu biasanya buat uji itu E. coli sama Staphylococcus aureus, yaitu ada pasti ada. Kemudian yang Saccharomyces, Pseudomonas itu kami juga ada untuk yang bioetanol, monggo. Kemudian ada Pseudomonas itu juga kalau Putida itu juga punya saya yang koleksi saya. Jadi monggo kalau
kalau butuh. Saya gitu. Nggih, matur nuwun Pak Afan. Nanti Iya, bisa sama. wabri. Bu, monggo. Ya, selanjutnya ada Ibu Cynthia dari SMK Negeri 6 Surabaya yang menanyakan apakah produk pangan dengan GMO bisa berbahaya, Pak? Bagaimana kita tahu produk itu adalah hasil GMO secara kualitatif misalnya? Oke. Ini pro kontra Bapak Ibu untuk GMO ini, tapi sejauh penelitian yang sudah dilakukan, itu tidak ada efek berbahaya dari GMO. Semua dari bidang medis pun saya juga sudah pernah mencari-cari, itu tidak ada himbauan untuk menghindari jadi genetic modified organisme ini. Itu yang pertama, tapi ada beberapa pendapat karena ada beberapa genetik yang dihilangkan. Itu ada, ini hanya pendapat belum terbukti secara ilmiah gitu. Nah, itu contohnya seperti kayak yaitu semangka tanpa biji yang sering kita lihat itu. Nah, kan dia menghilangkan kemampuan em, bung- tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, kalau kita makan terus-menerus apakah, karena ada beberapa penelitian yang ada yang bilang bahwa kita itu apa yang kita makan, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu suka makan, ada Pak Guru nah itu tapi masih debatable ya Bapak Ibu. Secara penelitian, insya Allah GMO itu aman. Udah itu sih, daripada nanti berspekulasi, GMO aman. Nah, untuk mengidentifikasi, ini yang saya coba cari ini sebentar. Kalau secara repot Bapak Ibu, karena beberapa beberapa seperti kalau Bapak Ibu tahu itu wortel itu pada awalnya zaman dulu itu tidak berwarna oranye dan sebagainya itulah. Kalau ini saya baca ini ada di label Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, biasanya yang paling gampang adalah kita lihat GM di labelnya. Nah, kita repot ya karena beberapa kan masih di pasar tradisional. Nah, ini ada beberapa buah atau sayur yang tidak ada ininya. Nah, kita bisa tanyakan sebetulnya, tapi biasanya penjual pun tidak sampai seperti itu. Tapi kalau di supermarket, Bapak Ibu bisa lihat di ininya ya, di apa, labelingnya gitu. Em, buah-buah atau sayur-sayur GMO yang beredar tanpa kita tahu bahwa itu GMO. Nah, karena memang untuk scientific method buat mengidentifikasi ya hanya dengan DNA testing loh, Pak Ibu, dengan PCR. Jadi, mungkin saya sedikit cerita tentang cara PCR mengidentifikasi itu, yaitu lah biasanya dari DNA yang kita masukkan itu kita em, kita ada namanya proses annealing atau di base pair DNA yang ingin kita deteksi. Nah, pada saat di alat PCR itu diperbanyak jadi banyak, kemudian kita identifikasi. Nah, ini salah satu juga cara di kajian halalnya kami juga pakai PCR itu loh, Pak. DNA babi. Nah, kalau secara kasat mata sepertinya kok susah ya, saya juga belum tahu. Sama Niko, Bu Cynthia. Ya, dari Ibu Cynthia, apakah ada tambahan, Bu, bisa Sudah ditanyakan cukup, Bu. lebih Terima kasih lanjut? Pak Afan, Bu Saidi. Sama-sama, Ya, Bu. ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya ada dari Ibu Dewi Atika. Di sini bertanya untuk membuat bioetanol,
jika generasi 1 dari pati, dan jika generasi 2 dari lignoselulosa. Jika dari singkong, metode apa yang paling sesuai dan paling sederhana untuk diterapkan di tingkat SMK? Nah, kalau singkong ini masuk ke generasi 1, Bu. Bisa dari tepungnya atau dari singkongnya dihancurkan dulu, kemudian Ibu langsung bisa pakai enzim alfa amilase sama glukoamilase sambil dipanaskan. Nah, itu untuk memproses likuidifikasi dan sakarifikasi, ngubah pati itu tadi menjadi glukosa. Nah, itu yang paling sederhana seperti itu. Kemudian baru difermentasi. Ini nanti pasti akan dijelaskan oleh Pak Pri besok pada saat bioenergi. Beliau Prof. Supriyanto ini bidangnya. Tapi itu ya yang mungkin agak effort yaitu untuk mencari enzimnya gitu. Tapi itu umum kok Bapak Ibu di online banyak itu yang grade-grade teknis saja itu sudah cukup sebetulnya. Monggo. Enzimnya biasanya nggak butuh banyak. Yang penting adalah proses pemanasannya itu tadi. Biasanya dipanaskan pun cuma sampai 80 derajat selama 2 jam gitu. Itu nanti setelah tepungnya atau patinya hilang, nah itu kan airnya sudah rich 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 apa kaya akan gula. Lah gula itu nanti yang setelah itu diberikan sakaro atau dimumurkan etanol. Silakan Bu Dewi kalau ada feedback. Ya, apakah ada tambahan dari Bu Dewi? Silahkan. Sudah cukup jelas ya, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Wahyuni. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak Afan. Yang pertama, untuk materi praktikum DNA rekombinan yang mungkin dilakukan, ini mungkin pertanyaannya, apakah materi praktikum yang cocok Pak untuk yang mungkin dilakukan di SMK untuk praktikum DNA rekombinan, terutama yang terkait kimia industri. Wah, Kemudian di kami aja belum ada itu, Bu. pertanyaan kedua, selain membuat bioetanol, apa praktek mikrobiologi industri skala lab yang bisa dilakukan di sekolah? Kemudian pertanyaan terakhir, untuk pembuatan bioetanol, apakah proses yang digunakan batch, semi batch, atau continuous? Itu pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Ada 3 pertanyaan, Pak. Oh ya, yang pertama untuk DNA rekombinan di kami Bu juga belum bisa, belum ada yang praktikum itu karena ya keterbatasan alat bahan, ya, bahannya kami belum bisa dapatkan ya untuk apalagi alatnya gitu. Jadi untuk sebentar, mungkin saya lihat database saya dulu. Ya, sambil saya cari yang kedua, untuk praktikum banyak, Bapak Ibu tidak hanya bioetanol ya, di tempat kami pun praktikum mikronya masih kita contohnya adalah ya buat apa budidaya jamur itu bisa Bapak Ibu. Kemudian em, tak kalau makanan lebih gampang ya, ada tahu, tempe, bukan tahu, tempe ya, tempe, tape itu juga bisa. Nah, ya ini kalau ini belum bisa Bapak Ibu karena
Yang paling simpel pun harus menyiapkan plasmid ya Bapak Ibu. Ini kita belum punya untuk apa alat maupun ininya ya. Untuk DNA rekombinan tadi jawabannya. Jadi untuk simpel untuk anak SMK pun sepertinya kok juga belum ada di seluruh Indonesia sepertinya. Sejauh pengetahuan saya. Siapa lagi tadi Bu Saida? Yang pertanyaan terakhirnya dari Ibu Sri Wahyuni, untuk pembuatan bioetanol, apakah prosesnya digunakan batch, semi batch, atau continuous? Oh, untuk latihan, Ibu bisa lakukan batch dulu aja Bu, atau fat batch yang semi batch yang menambahkan nutrien. Tapi kalau untuk continuous, Ibu harus benar-benar harus membuat reaktor dari awal. Karena ada beberapa setting kan, tetap saja meskipun prosesnya continuous, dia kan ada waktu tinggal. Karena proses fermentasi ini tidak bisa berjalan secara cepat, gitu. Jadi kalau untuk continuous ini justru akan lebih kompleks, banyak teknik yang ditetapkan. Nanti mungkin akan lebih jelas Bapak tercerahkan sama Pak Dimas yang ada di PT Enero. Beliau itu sangat berpengalaman di bidang bioetanol ini dan dari fermentasi juga Bapak Ibu. Dia akan cerita nanti. Oke. Spoilernya ini spoiler untuk materi selanjutnya. Ya, Lanjut dari Bu. Ibu Sri Wahyuni mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Ibu Sri Wahyuni. Sudah jelas ya Bu. Kita lanjut, ada ke pertanyaan selanjutnya, Pak Afan dari Ibu Bella. Ibu Bella Seba Sirojul. Saya mau bertanya, kalau praktikum membuat etanol dari tape, apakah bisa pakai metode destilasi sederhana? Nah, ini mungkin apakah bisa mendapatkan etanol dengan kemurnian yang tinggi ya Pak ya? Kalau dari itu. Ya Bu, terima kasih Ya. pertanyaan. Ya memang dalam tape itu ada sekitar 7-10% ya etanol di cairannya. Namun kok rasanya kok tidak mungkin kalau hanya destilasi sederhana. Karena Bapak Ibu tahu kan ada azeotrop kan antara campuran etanol dan air sehingga tidak mungkin Bapak untuk destilasi sederhana dapat etanol 100%. Dan jumlah cairan tape itu juga sangat sedikit Bapak Ibu. Jadi, untuk didestilasi pun ya butuh tape berapa banyak begitu kan. Tapi mungkin dilakukan, monggo gitu kalau memang berkenan. Tapi bahan bakunya kan butuh sangat banyak. Ya, dari Ibu Bella, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Ataukah sudah jelas? Oke, Bu Ya. Bella, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Dwi Kanti. Apakah ada kriteria tertentu untuk menjaga pertumbuhan stasioner mikroorganisme? Apakah ada kriteria tertentu? Oke, ini paling sederhana nambahkan nutrien Bapak Ibu untuk stasioner ini. Dah, wes itu yang jawaban paling sederhana. Pada saat fase stasionernya kita tambahkan nutrien lagi. Kita masukkan lagi itu pasti beberapa mikroba sebagian besar itu pasti akan makin tumbuh lagi. Nah, itu tata cara pada saat prosesnya. Biasanya kalau reaktornya continuous atau semi batch, itu yang ingin kita lakukan, yaitu memperpanjang fase stasioner dengan menambahkan nutrien. Gitu. Itu yang paling gampang, step paling gampang. Dari Ibu Dwi Kanti ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa unmute ya untuk bertanya juga ke Pak Afan, atau mungkin ada yang mau bertanya langsung bisa
raise hand juga. Terima kasih Bu Saida. Ya, Perkenalkan saya Budi Kanti dari SMK Negeri 1 Mojoanyar. Mikrobiologi ini memang kalau saya ya, karena saya biasanya tidak berkecimpung di mikrobiologi, ini sangat menarik sebenarnya. Ada beberapa hal istilah-istilah itu saya sangat asing, makanya tadi saya kepingin resen karena mau dituakan itu bingung juga gitu loh. Silakan, Mulai Bu. mulai pathway tadi, terus ini ya untuk menjaga dia stasioner. Nah, stasioner itu maksudnya pertumbuhannya itu tetap konstan di, kalau misalkan dia ada 1.000 maka dia 1.000 terus itu konstan atau bagaimana Pak yang dimaksud stasioner itu? Oh ya Bu, pertanyaannya sangat bagus nggih. Jadi biasanya kalau di kondisi aktual memang yang apa yang kita harapkan itu jumlahnya tetap Bu, Ibu. Tapi kalau diamati dengan biasanya kita pakai dengan counting ya, dihitung counting chamber. Untuk lebih mempermudah kita biasanya pakai spektro. Jadi kita pakai standar dulu kemudian kita cek. Nah, itu pada saat stasioner itu akan naik turun tapi nggak signifikan biasanya. Jadi misal jumlahnya ada 2.100.000 bakteri atau 2 juta yang terekam. Nah, kemudian kita cek 6 jam atau 8 jam setelahnya, dia bisa saja naik atau turun tapi nggak signifikan. Jadi 2.100.000 berapa. Jadi grafiknya itu nggak sampai naik jutaan atau ratusan ribu. Lah itu biasanya kita nilainya ya dari grafik kurva pertumbuhan yang kita buat. Begitu. Jadi tidak konstan sama karena ini makhluk hidup ya Bapak Ibu. Cuman fase dead itu akan sangat kelihatan karena jadi ceknya itu tidak bisa kita judge, oh ini sudah dead. Nah, kadang-kadang kelihatan turun, kemudian kita cek lagi beberapa jam kemudian ternyata naik lagi, oh berarti masih di stasioner itu. Nah, itu faktornya sangat banyak, tapi yang terlihat pada proses analisa kami itu seperti itu. Berarti Gitu. ada range ya Pak ya, range yang ditetapkan bahwa dia itu dalam Sebetulnya tidak kondisi ditetapkan, stasioner. Bu, Tidak tapi dari kelihatan diamati. pada grafiknya. Nggih. Oh, Jadi oke. polanya itu kelihatan pada grafiknya itu. Kalau yang tadi saya tunjukkan di PPT kan kelihatan lurus gitu, tapi sebetulnya tidak. Tapi pada saat mati itu kalau diamati ya mati terus kelihatan habis akhirnya. Itu mempengaruhi produk enggak Pak? Jadi dia waktu dead itu mati itu dia bisa menyebabkan kontaminasi pada produk apa enggak? Selama steril tidak, Bu. Karena memang beberapa bakteri itu ya memang aman kita konsumsi. Contohnya ya kayak Vermipan di roti itu. Nah, dia kan kalau kita nyimpennya itu dalam keadaan steril, tidak akan ada mikroba lain yang tumbuh. Kan biasanya jamur gitu. Nah, jamur itu berarti sudah kena kontak dengan luar gitu. Kontak dengan mikroba-mikroba yang lain. Tapi mikroba yang mati di situ ya aman kita konsumsi gitu. Iya. Jadi gini Pak, maaf ya saya agak panjang. Seneng aja. Ini sebenarnya berhubungan saya kalau praktik nata de coco Pak. Saya itu kan pengen bikin starter nih ya. Nah, bikin starter itu kenapa kok ketika itu banyak terus jadi mati semua gitu loh. Nah, menjaga kondisinya dia itu supaya waktu lama tapi DE tetap efektif kayak gitu. Makanya saya tadi itu tanya tentang stasioner kayak gitu, Pak. Terus apa ya? Yang tadi dikatakan bahwa kalau dia mati dia tidak ikut. Terus itu kan tadi grafiknya ada logaritmik stasioner baru dia mati kan seperti itu. Ya, nah, betul. Apakah setiap produk atau ketika kita menggunakan bakteri tertentu, maka kita kondisikan dia cukup di jumlah ini, gitu Pak? Itu kriterianya apa, Pak? Tentu saja tidak, karena setiap sel kan punya umur juga. Makanya fase dead itu adalah pada saat mikrobanya itu mulai mati semuanya. Matinya kan macam-macam, ada yang mati nggak aktif, ada mati yang lisis. Jadi trace-nya nggak kelihatan. Jadi ya diharapkan pada saat kita mau bikin produk,
kalau pengen jumlah sebanyak-banyaknya ya diharapkan di fase yang stasioner terus. Tapi kalau memang prosesnya adalah batch biasanya batch kan kita biasanya kan batch itu ya nggak apa-apa Bu sampai mati, nanti kita tambahkan, kita bikin ulang dari awal lagi. Biasanya untuk yang kita pengennya itu terus-menerus, jadi kalau diumpamakan seperti kayak di pabrik-pabrik yang besar, itu kan reaktornya dibuat bahan bakunya ngalir terus dan produknya terus kan Bu. Nah itu berarti harus dijaga bakteri di dalam itu harus stasioner terus Bu. Berarti ditambahkan tadi itu ya Pak ya. Nah itu ya nutriennya ditambah terus, substratnya, nutriennya itu dikasih terus. Jadi intinya adalah dikasih makan supaya yang mau mati itu dia berkembang biak lagi, melahirkan sel yang bisa ya Pak ya. Bisa Bu. Nah justru karena kita membiarkan, kan ada proses pembiaran itu kalau batch. Nah dia setelah lelah ya sudah mati karena nggak ada yang saya makan, nggak ada kewajiban saya lagi buat berkembang biak gitu. Saya mikirnya itu begini Pak, jadi produk itu adalah hasil, ini awalnya ya yang karena tadi saya nggak paham ya, ketika ada zat ini mau didegradasi sama atau diubah sama si bakteri, otomatis ini juga bisa jadi makanannya gitu loh. Saya jadi nggak mikir bahwa bakteri itu ternyata juga harus dikasih makanan di luar bahan baku yang akan kita olah. Oke, ya Begitu Bu. ya, Jadi Pak? gini Bu, Gimana, logikanya Pak? adalah seperti ini. Jadi kayak saya logikakan kayak tape, gitu, tape. Oke. Nah, tape itu kebetulan singkong itu sudah ada karbonnya, karbon, nitrogen, gula, apa dan sebagainya itu. Nah, dia itu pada saat ragi kita taruh di situ, yang dia lakukan pertama kali adalah makan. Jadi tidak semua dia ubah menjadi etanol dan asam laktat. Tapi sebagian dia makan untuk dia hidup. Makanya di metabolic pathway yang saya sampaikan itu, untuk menghasilkan energi, ada bakteri yang dia tidak hanya fermentasi, tapi juga melakukan siklus Krebs juga itu Bu. Jadi dua-duanya jalan. Jadi makan dulu, makan dulu, kenyang lah. Bioetanol itu tadi tuh sekresinya kayak kita itu keringet teh gitu loh Bu. Tapi, jadi kalau diumpamakan manusia itu gitunya. Jadi masuk sebagian metabolismenya dia. Jadi mau nggak mau dia mengeluarkan bioetanol karena sudah makan, tapi dia juga punya menghasilkan enzim. Nah enzimnya itu yang mengubah menjadi yang konversi tadi, yang dari gula menjadi etanol dan asam laktat itu tadi. Loh, jadi terus kenapa kok kita tambahin makanan lagi, Pak? Nah, ya kan ditambahin makan karena kalau lama-kelamaan kan dia punya ini kan Bu, kalau habis tenaganya ya mati Bu, lisis, hilang. Nah, dengan kita tambahin nutrien, jadi dia bisa berkembang biak lagi. Gitu. Jadi kalau itu sistemnya kontinu, Pak. Kalau sistemnya kontinu itu berarti ya kalau kita ngomong anggap saja ini singkong tadi ya, Pak ya. Tapi itu tadi ya. Berarti singkong ini karena kita masukkan terus itu kan termasuk jadi makanannya terus kan gitu ya, Pak ya. Betul. Bisa begitu ya. Nah, tapi tetap mati. Ngelor iki omong-omongan ra ono ta. Kok sing dijawab ya ngobrol. Kok gak ono moderator. Iya ini dulu Bu karena belum clear ya, mohon maaf yang lain. Jadi begitu Bu, kalau Ibu masukkan singkong terus, nah Saccharomyces ini ragi ini punya kelemahan. Jika etanol yang dihasilkan dia tinggi, kemudian asam laktatnya makin banyak, kan jadi asam tuh kondisinya Bu. Nah kondisi asam itu yang membuat bakteri dan ragi tersebut mati. Makanya kalau proses continuous kan ada yang dikeluarkan. Sehingga kondisi pH, suhu tersebut tetap terjaga. Sehingga dia bisa terus di kondisi stasioner. Sakmeniko. Nah kalau tidak ada yang dikeluarkan ya terus menerus mati Bu. Karena kondisinya sudah tidak mendukung lagi buat dia hidup. Begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Kami Ada yang lain. Ya. Ngapunten nih Bapak Ibu tadi sepertinya bocor suaranya Bu, tidak berniat untuk itu.
Ya, baik. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, bisa juga raise hand ya, Bapak Ibu. Diperbolehkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Salma. Cara penambahan atau penggunaan enzim alfa amilasenya bagaimana jika enzimnya dalam bentuk padatan? Selama ini dari beberapa literatur, enzim alfa amilasenya sediaannya dalam bentuk cair. Ya, ini biasanya kalau padatan biasanya malah lebih mahal, Bu. Apa enzimnya? Nah, cara pakainya ya dilarutkan dulu, Bapak Ibu. Jadi makanya yang penting nanti dijelaskan oleh Pak Pring ya, ada unit ya, unit atau aktivitas enzim di dalam setiap kita beli enzim. Nah, itu Ibu Bapak Ibu perhatikan. Jadi jangan sampai kebanyakan, yang kebanyakan kan eman-eman karena harganya lumayan. Nah, dan juga jangan terlalu sedikit. Di situ dia dilarutkan dulu. Kan konsepnya adalah hidrolisa enzimatis. Jadi tetap butuh air sehingga kalau dia padatan pun juga Bapak Ibu bisa larutkan terlebih dahulu begitu. Ya, dari Ibu Salma ada tambahan, Bu, silahkan. Bisa langsung bertanya juga ke Pak Afan. Saya boleh tanya, Bu? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya dari SMK Negeri 2, nama saya Pak Aditya Warman. Saya guru primaris di SMK 5, sekarang di SMK 2. Jadi gini, di SMK Negeri 2 ini bukan murni jurusan himanalis ya. Jadi saya sempat di SMK Negeri 2 itu kimianya adalah kimia mapel umum. Dan laboratoriumnya tidak sebanyak peralatan yang di khusus jurusan kimia analisa. Nah, harapan kita, pertanyaan kita itu apakah harus wajib melakukan praktek dengan peralatan seadanya atau harus dengan yang sesuai diamalkan, diperintahkan, ditugaskan oleh panitia atau materi. Kita akan bingung di situ. Nanti kita hambatannya pasti permasalahan di peralatan dan bahan atau tempat untuk kita gunakan praktek. Sudah tempatnya ada, lab pas kita ada, lab kimia dulu. Cuma peralatannya kayak mikroskop, terus peralatan lainnya itu ya kita sudah kondusif untuk bisa dilakukan praktek. Gitu. Jadi mohon masukan dari materi, apakah bagaimana untuk kondisi seperti sekolah seperti itu. Jadi, peralatan bahannya tidak selengkap yang dijurusan. Terima kasih. Nah, ini panitia yang jawab, monggo bisa Ida. Iya, mungkin saya bisa bantu menjawab. Pak Daril. Iya, betul. Baik, Bapak, sebenarnya untuk praktikum tugas kelompok itu kami harapkan sesuai dengan kemampuan sekolah. Kalau mikrobiologi itu kan sederhananya, misalkan katakanlah Bapak mau membuat produksi tempe, itu kan juga termasuk mikrobiologi. Atau Bapak kepingin bikin bioetanol yang sederhana, yang cukup di-batch-kan, yang difermentasi, gitu pun itu juga cukup sederhana. Saya rasa tidak memerlukan banyak peralatan yang kimia sekali. Nanti mungkin bisa didiskusikan dulu, Pak. Jadi semangat dulu, Pak. Diskusikan dulu sama teman-temannya. Harus ikutan sampai tuntas. Ya nanti gitu, kalau ya? contohnya jamur itu bisa ya, budidaya jamur itu boleh. Oh tentu bisa Pak, tentu bisa. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Monggo dilanjut Bu Saida. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Jainal dari SMK Negeri 3. Di produk-produk herbal itu banyak yang menyatakan proses fermentasi dengan teknologi nano. Itu maksudnya apa ya, Pak? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini fermentasi dengan teknologi nano itu adalah biasanya dia menggunakan enzim Bapak Ibu. Enzimnya, kenapa kok dia bilang nano? Karena biasanya ini bidang yang saya geluti juga itu menggunakan imobilisasi enzim. Jadi enzimnya itu dibuat powder yang powdernya itu sangat kecil. Nah itu nano. Kenapa kok itu jadi marketing? Karena memang jadi bersih Bapak Ibu. Jadi enzimnya itu tidak terbawa
kalau dia sudah diimobilisasi dalam sebuah serbuk yang biasanya bisa dipisahkan. Makanya menjadi biasanya kalau produk herbal yang ada tulisannya gitu mahal dan memang itu teknologi yang paling mutakhir. Jadi nanonya itu adalah maksudnya enzimnya, jadi nggak pakai mikroba lagi tapi langsung pakai enzim. Nah enzimnya itu biasanya dibuat dalam skala nano. Gitu. Mudahnya seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Zainal tadi ya, ada tanggapan Pak atau pertanyaan lebih lanjut? Bapak, Nggih. untuk reaksi enzimnya itu secara kimia atau biologi ya? Nggih, Pak. Enzim itu biokatalis, Pak. Jadi namanya katalis kan tidak ikut bereaksi, nggih, sehingga dia mempercepat. Jadi prosesnya itu hidrolisa, reaksi hidrolisa, Bapak. Jadi reaksi hidrolisa cuman dia dipercepat dengan adanya enzim tersebut, begitu. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini. Kalau Bapak singkong itu tadi kita panaskan ya, kita panaskan kan sebetulnya sudah bisa di kandungan airnya itu sudah ada gulanya karena ada panas itu tadi. Tapi dengan menambahkan enzim itu jadi lebih mempercepat perubahan pati tadi menjadi gula begitu. Jadi prosesnya biokimia Pak, ya biologi ya kimia gitu. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Jadi proses menghasilkan. Kenapa Pak? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sami-sami Pak. Ya, baik, ini ada pertanyaan lebih lanjut dari Pak Tito. Kalau fase stasioner, apa bukan jumlahnya tetap, nggih? Kalau ingin tetap berproduksi, apa tidak pada fase logaritmik atau eksponensial, di mana diberi makan terus, akhirnya terus bertumbuh? Ini pertanyaan bagus. Jadi pada saat dia bertumbuh, itu maksudnya, jadi pada saat kondisi tetap itu, bukan bakterinya jumlahnya tetap, Bapak Ibu. Jadi sudah ada yang mati, tapi ada yang masih bisa berkembang biak, sehingga kelihatan tetap begitu. Sehingga, dan itu semua, hampir semua mikroba itu perlakuannya seperti itu. Jadi fase logaritma itu adalah pada saat semuanya hidup, semua nggak ada yang mati. Nah, fase stasioner itu dimulai pada saat beberapa bakteri itu mati dan beberapa bakteri produksi. Nah, itu yang paling panjang, Bapak Ibu. Seperti kayak kalau diilustrasikan, misal dulu kan kita adanya manusia Adam dan Hawa kan nambah terus. Nah, ini eksponensial. Nah, pada saat sudah ada yang meninggal, nah itu kan berarti kan naiknya nggak signifikan tuh, kan ada yang turun ada yang naik sehingga kelihatan seperti tetap. Jadi itu makanya dijaga pada saat stasioner bukan pada saat logaritmik atau eksponensial. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus, Bu. Mantap. Mungkin ada tanggapan? Ya, mungkin dari Pak Tito ada tambahan atau tanggapan? Cukup, Bu. Terima kasih informasinya. Ya. Sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut. Ini tadi melanjut, ini Bu Aprilina menyambung dari pertanyaan Bu Salma mengenai enzim alfa amilase tadi, untuk melarutkannya bisa menggunakan apa, Pak? Itu sudah Bu, Quades bisa, Quades steril. Sudah dijawab ya? Saya jawab ya, Oke. di chat. Kemudian selanjutnya ada dari Ibu Rika Puspitasari. Mau bertanya terkait yogurt, hasil fermentasi susu. Sekolah kami punya produknya yogurt lama. Ya, lama fermentasi. Ya, lama fermentasi yogurt semakin asam. Penyebab asam ini karena asam laktat meningkat. Betul. Bukan karena jumlah bakteri menjadi banyak, gitu ya Pak?
Karena Ya, betul, bakteri Bu. setelah stasioner ada matinya. Mohon Ya, pencerahannya. betul, Bu. Bukan rasa asam itu adalah dari asam laktat, bukan dari bakterinya. Karena bakterinya biasanya bakteri asam laktat, apalagi itu tidak ada rasanya. Kalau Ibu em, bakteri asam laktat itu yang ada di dalam Yakult itu kan. Nah, Yakult itu kan lebih asam yogurt kan daripada Yakultnya. Sehingga yang bikin asam itu adalah asam laktatnya. Nah, kenapa kok jadi semakin asam? Bisa jadi Bu, dosis dosis dari apa bakterinya terlalu banyak, bisa jadi karena jumlah laktosa yang berubah menjadi asam laktat itu hampir semuanya, makanya jadi semakin asam lah. Bisa main, dan kalau misal menurut saya yang dimainkan adalah bisa jumlah susunya, Bu, susu yang sebagai bahan bakunya. Jika makin banyak, ya nanti tekstur tekstur dan berpengaruhnya itu ada di situ, ada di kalau dosis bakterinya kan susah nggih. Tapi kalau Ibu bisa pakai bakteri asam laktat yang ada di Yakult itu lebih gampang. Jadi ini juga pernah kami lakukan ya di mahasiswa kami untuk membuat yogurt. Nah itu kalau semakin banyak Yakultnya, ya makin asam juga karena memang hampir seluruh laktosanya berubah menjadi asam laktat. Tapi kalau pengen yang rasanya nggak terlalu asam, ya berarti bisa jadi gulanya yang ditambahkan atau bakterinya yang dikurangi. Ya, dari Ibu Rika, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Ini sederhana, Bapak ini tadi jawaban. Kalau bikin yogurt ini sederhana, Pak. Nggak perlu alat-alat lab. Iya, terima kasih Bapak atas Ye, jawabannya. Rika. Untuk misalkan seperti ini Pak, yogurtnya itu kita bekukan ya Pak ya. Nah, kondisi si bakterinya itu gimana Pak? Oke, Bu. Ada suhu Biasanya kan pembekuan. Ibu tetap panen dulu kan yogurtnya kan. Iya. Nah, mungkin ada beberapa, kalau tidak dimasukkan kulkas, dia akan tetap, kalau dia hidup, dia akan tetap mengubah laktosanya menjadi asam laktat. Jadi lama-lama jadi asam banget, Bu. Nah, dengan masuk kulkas atau freezer itu salah satu usaha untuk membuat bakteri itu ke dormant state atau dia di kondisi inaktif. Nah, itu makanya dimasukkan ke kulkas atau dibekukan. Nah, itu membuat bakterinya jadi inaktif, tapi sebetulnya dia hidup. Tapi ya inaktif aja. Nah, sebetulnya yogurt yang kita konsumsi pun di dalamnya itu masih ada bakteri asam laktatnya, Bapak Ibu. Yang selama kita makan itu. Makanya kan dia ada expired. Kalau expired itu adalah ya bakterinya sudah mulai, dia mengubah hampir semua yogurtnya menjadi asam dan sudah tidak layak buat ini juga, buat dikonsumsi. Nah, salah satu usaha buat mengawetkan yaitu bakteri dengan masuk ke pendingin, dia menjadi inaktif. Masuk ke freezer ya Pak ya? Ya, Bu. Kalau sudah menurut Ibu rasanya cocok seperti ini, langsung masukkan freezer aja. Kalau dikeluarkan lagi, kondisinya nggak di freezer lagi, bisa jadi dia ini lagi ya Pak ya? Ya, Terjadi proses. tapi agak lama sih, Bu. Jadi aman sih. Kalau maksudnya habis dari freezer, dikeluarkan. Nah, maksudnya nggak langsung dia akan aktif lagi itu enggak. Ya mungkin kalau nunggu dia aktif lagi kalau suhunya sudah di suhu kamar yang benar-benar panas itu, Bu. Dia cepet biasanya. 43 itu ya? Iya, betul. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Kalau begitu untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Afan atas sharing-sharing ilmunya kepada Bapak Ibu guru SMK di sini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Pak Afan bisa berkah dan juga bermanfaat juga untuk diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru di SMK masing-masing. Sebelum saya tutup ya untuk materi
hari ini saya mau memberi kesimpulan terhadap materi dari yang sudah diberikan oleh Bapak Afan ya terkait dasar-dasar mikrobiologi. Tadi kita telah mempelajari teknologi dan perkembangan mikrobiologi industri, yang mana tadi ada pemilihan mikroba, kemudian juga ada pemilihan dari bioreaktor, kemudian kita juga sudah membahas pertumbuhan mikroba dan juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme, serta penerapannya ya, tadi ada dari penerapannya di produksi bioetanol, kemudian ada bioremediasi, serta juga kita tadi juga membahas mengenai rekayasa genetika. Selanjutnya, untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke MC, kurang lebihnya. Ngapunten Bapak Ibu, ngapunten sangat. Ya, dan terima kasih. Ya, sampai jumpa juga ke materi-materi berikutnya ya di minggu depan. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Saida telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan cukup baik. Saya juga haturkan terima kasih banyak kepada Bapak Afan Hamzah yang telah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, sehingga kita dapat mendapatkan banyak bekal untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami akan mengadakan sesi dokumentasi. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Dan kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Nih Bapak Ibu, nyalakan kameranya. Kalau nggak nyalakan kameranya, nggak dapat sertifikat loh ya. Mungkin bisa dipandu dari panitia untuk fotonya. Siapa yang mandu? Masuk, Pak. Ya, Jo bilang Jo. Ya. Oke. Dari slide 1 dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Baik, Pak. Untuk yang menyalakan kamera hanya sampai slide 4, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Jo. Silakan MC. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia yang bertugas. Dan saya terima kasih kembali kepada pemateri, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara hingga akhir acara pada hari ini, dan juga telah aktif pada sesi diskusi dan tanya jawab. Semoga semangatnya dapat dijaga hingga akhir pelatihan ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sungguh manis buahku ini, habis dimakan sisa 4. Kita cukupkan hari ini, semoga bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa presensi saya tutup jam 15.00 ya. Terus jangan lupa post-testnya dikerjakan sampai besok hari Kamis. Oke? Dadah Ibu-Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, silakan beraktivitas kembali yang lain. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa. Iya, Ibu. Monggo, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Darwin. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, Pak Dari. Iya, sama-sama, Ibu.
Jangan lupa post test ya Bu, jangan lupa post test, jangan lupa presensi. Presensi saya tutup hari ini jam 15.00 ya. Link post testnya di mana, Pak? Habis ini nanti akan di-share di grup WA juga. Oh, enggak, Pak. Makasih. Biar nanti nggak lupa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Nanti materi juga saya akan share di grup WA ya Bu. Materinya saya akan share di grup WA juga. Bapak Ibu kok pakai seragam gitu sih? Saya juga PNS tapi nggak punya seragam kayak begituan. Hari ini memang hari apa ya? Pak. Hari apa Hari Bu? Kopri. Hari Oh, hari Kopri. Kopri. Saya PNS tapi nggak punya baju Kopri. Bapak Ibu saya end meeting ya. Sampai ketemu minggu depan. Panitia monggo di end meeting.